Dan bagaimana dengan apa yang terjadi di luar negeri dan juga apa saja harus kemudian menjadi tata cara yang harus dilaksanakan untuk esok hari. Saya akan bergabung bersama dengan Komisioner KPU, Bapak Ilham Saputra melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Ilham. Pagi Mas. Pagi. Terima kasih Pak Ilham telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia. Pak Ilham, saya ingin addressing apa yang terjadi di luar negeri dalam beberapa hari terakhir. Karena publik melihatnya animo di luar negeri sangat luar biasa, tetapi juga masalah-masalah yang dihadapi juga banyak. Dengan adanya masalah-masalah ini, apa yang dipelajari oleh KPU? Sebetulnya perlu diketahui bahwa hanya maksudnya yang di antara 110 kami yang masyarakat pemilih luar negeri yang dipersoalkan kan hanya cuma 3, ya, yaitu adalah Kuala Lumpur, kemudian Sydney dan Hong Kong, ya. Sementara yang lainnya berjalan dengan lancar dan aman, tidak ada masalah gitu. Nah, yang terjadi di beberapa tempat ini, terutama Sydney dan Hong Kong adalah memang sebetulnya kejadiannya adalah ketika orang yang belum terdaftar itu, dia pemilik khusus, tapi kemudian seperti yang dikatakan tadi, dia belum kemudian mencatatkan namanya di dalam formulir C7 kita, gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat untuk menyambut pemilu besok, datangnya jangan di akhir-akhir, tapi datang tepat jam 7 ketika pembukaan misalnya saja, atau jam 8, sehingga kemudian Anda bisa terlayani. Nah, kemudian bagi pemilih daftar pemilih khusus, Anda bisa, walaupun Anda akan dilayani 1 jam sebelum TPS ditutup, tapi Anda bisa mendaftar di awal. Ya, Anda bisa mendaftar di awal untuk dicatatkan oleh petugas kami. Karena nanti jam 12, petugas kami akan mengumumkan bahwa siapa saja orang yang bisa mencoblos dan mengumumkan selama persediaan surat suara masih ada. Jika surat suara masih ada, maka dimungkinkan orang itu untuk kemudian mencoblos. Seperti itu, Mas. Nah, pengalaman di KL dan di Sydney, di Hong Kong dan di Sydney, nah ini adalah salah satunya kemudian antrian yang panjang, orang datang dari awal. Yeah. Oke, Pak Ilham, apakah kemudian memang yang menjadi masalah adalah Hong Kong, Malaysia, dan juga Sydney? Ini juga dikarenakan memang jumlah warga negara Indonesia yang berada di kota-kota ini cukup besar. Tapi apakah ini berarti panitia setempat tidak siap, Pak, untuk menerima animo masyarakat yang luar biasa ini? Ya, saya kira tidak begitu juga ya. Artinya kalau di KL itu kan memang ada kasus ya, sehingga kita harus hati-hati dalam melihat posisi ini. Nah, kemarin juga ada pemerintah Malaysia juga mengizinkan beberapa TPS yang ada di tempat-tempat publik di sana. Sehingga kami kemudian mengangkat TPS-nya menjadi 255 menjadi 167. Karena apa? Karena tadi tidak ada izin. Nah, 167 itu kita pulkan di KBRI, Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, dan satu lagi saya lupa di mana gitu. Pokoknya 167 itu ada di situ kan. Nah, sementara di Hong Kong memang jumlahnya begitu luar biasa. Tapi kalau kita melihat penjelasan dari PPN Hong Kong dan Panwas Hong Kong, memang kejadiannya seperti itu lagi, bahwa ada pemilih-pemilih yang belum terdaftar, pemilih khusus ini, mereka tidak mendaftarkan diri terlebih dahulu dari awal, sehingga tidak bisa terlayani. Sementara waktu sudah ketika itu hampir jam 8, dan jadi sudah habis semua yang ada di C7 bagi pemilih khusus ini. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Tapi apakah Pak kemudian panitia setempat sudah benar-benar jelas dan juga mengerti tata cara membedakan jenis pemilih? Karena mungkin saja seperti yang terjadi misalnya saya di Osaka, Pak. Di Osaka pada saat tempat Pak Basuki Cahayapurnama memilih kan ada masalah di mana panitia sulit membedakan antara jenis pemilih tambahan dengan jenis pemilih khusus yang kemudian menjadi perdebatan di sana. Ya, saya kira mereka sudah paham lah. Bahwa daftar pemilih tambahan itu adalah orang-orang yang pindah memilih. Sementara untuk pemilih khusus adalah orang-orang yang berdomisili lama di tempat tersebut, tapi tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, ini diskusinya kan saya tidak mengikuti juga. Nah, ini kan ini baru versi dari BTP. Itu juga punya versi dari PPLN-nya, kan? Nah, seperti itu, Mas. Oke, baik. Pak, kita akan beralih, Pak, ke apa yang akan diantisipasi esok hari dalam pemilu serentak dengan pelajaran ini. Dengan kita berkaca pada animo masyarakat yang sangat-sangat luar biasa di luar negeri dan mungkin akan berimbas pada animo juga yang sama di dalam negeri. Apa yang dapat diantisipasi KPU untuk menghindari hal ini tidak terjadi di dalam negeri?
Ya, pertama adalah perbedaan yang mendasar. Dalam negeri, di luar negeri itu adalah jumlahnya banyak, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, ribuan, dan TPS-nya terbatas. Sementara di kita, ya, kita punya TPS yang banyak dan TPS itu 300 orang ini maksimal. Nah, jadi saya sudah menjelaskan saya sudah membuat intek kepada petugas-petugas kami di level TPS untuk melayani dengan baik, ya. Nah, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan menunda-nunda untuk datang ke TPS, ya. Pastikan jangan di akhir-akhir, datang pada waktu yang di awal-awal berproses lah, sehingga hak Anda untuk memilih dapat teratasi, dapat ditunaikan. Oke. Baik, Pak Ilham, satu saja Pak, pertanyaan terakhir saya. Ada petisi Pak yang kemudian sudah ditandatangani 3.000 orang lebih sampai saya cek tadi pagi untuk meminta pemilihan tambahan atau pemilihan ulang di berbagai tempat di luar negeri. Apakah KPU mempertimbangkan hal ini? Berbagai tempatnya di mana, Mas? Pembantai itu. Nah, banyak juga Pak, kita bisa cek di petisi Pak, ada petisi yang ditandatangani, ada yang meminta pemilihan tambahan, terutama di Australia, di Sydney, pemilihan tambahan Pak, karena banyak yang tidak dapat memberikan hak suaranya. Apakah KPU mempertimbangkan hal ini? Kalau kami, KPU tidak bisa berbuat sendiri. Kita harus menunggu rekomendasi dari Panwas. Apakah kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Sydney itu? Gitu, Mas. Jadi tunggu rekomendasi dari Panwas. Tunggu rekomendasi dari Panwas. Baik, terima kasih Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.